Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto lagi. Khususnya akan kita bahas di video kali ini adalah 3 korban besar gitu ya, yang mengalami mungkin bisa dibilang kerugian juga di saat market kripto mengalami penurunan. Lalu kita juga akan bahas keadaan market kripto bagaimana dan apakah penurunan ini akan masih berlanjut selama beberapa hari ke depan atau mungkin kita sudah mulai membentuk bottom, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Kita update dulu untuk hari ini market crypto mengalami penurunan gitu ya. Kita lihat sekitar 4%. Dan perlu diperhatikan juga, lihat the global crypto market cap is gitu ya. Sekarang kita di 911 miliar dolar gitu. Jadi kita sudah di bawah 1 triliun dolar gitu ya. Karena memang kita mengalami penurunan yang cukup luar biasa di minggu ini. Kita lihat untuk Bitcoin di sekitar 2,7% di area 21.000. Jadi memang benar-benar kita mengalami penurunan. Ethereum bahkan di 1.100 dan beberapa altcoin kita lihat mengalami penurunan juga. Walaupun belum terlalu signifikan ya. Kalau kita lihat di sini beberapa justru masih ada kenaikan. Ada BAT, ada KNC, Kusama, Algorand dan beberapa kripto lainnya ya. Apakah ada yang mengalami penurunan? Ada, tapi sekitar 10% seperti Wave, Nexo, Monero, Graph, Matic dan lain-lainnya. Untuk fear and greed bagaimana? Untuk fear and greed kita lihat kita sudah di extreme fear, bahkan di fase atau di level 7 gitu ya. Nanti kita mungkin di video ke depan kita akan melihat fear and greed index, di mana jarang sekali kita sampai ke level 7 karena ini benar-benar sentimennya lagi banyak orang fearful juga gitu ya, dan mungkin sedikit bingung apa yang lebih baik dilakukan gitu ya. Saya ingatkan juga untuk kali ini kita masih menunggu event besar, yaitu adalah FOMC meeting yang sudah kita mention di beberapa video terakhir gitu ya. Dan untuk sekarang FOMC meeting ini akan terjadi di 15 Juni waktu Amerika. Untuk waktu Indonesianya atau mungkin untuk waktu Indonesia Barat gitu ya, di sini adalah di Kamis 16 Juni ya, 1 dini hari. Jadi ini yang akan menentukan pergerakan market. Saya rasa ini market akan cukup, volatilitasnya akan cukup tinggi menjelang hal ini, mungkin jam 12 atau jam 1 pagi. Ya, karena adanya FOMC statement, federal interest rate atau suku bunga dan lain-lainnya yang benar-benar ditunggu, bukan hanya untuk kripto tapi untuk financial market lainnya, saham, real estate dan lain-lainnya gitu ya. Jadi ini menentukan keadaan ekonomi, bisa bilang global juga. Nah, khususnya untuk ini kenaikan suku bunganya. Oke. Kita akan bahas sekarang adalah 3 korban ya, 3 korban atau target di saat market kripto mengalami penurunan. Ya, korban pertama yang kita lihat ini adalah Celsius. Kita sudah tahu Celsius ini kemarin kita sempat bahas ya, kalau teman-teman cek di video. Di sini kita membahas Celsius, di mana Celsius cukup dijadikan target lah bisa dibilang. Dan untuk sekarang sebenarnya belum berhasil terlikuidasi juga. Jadi Celsius bisa dibilang masih bertahan, tapi memang dia sempat menjadi target gitu ya Celsius. Lalu beberapa jam sebelumnya ya, kita lihat juga ada Three Arrows Capital gitu ya. Ini adalah venture capital gitu ya untuk kripto, dan ini menjadi target juga untuk Three Arrows Capital yang mengalami pressure untuk terkena likuidasi lah, bisa dibilang seperti itu. Lalu kita juga membahas nanti tentang Justin Sun. Justin Sun ini adalah CEO dari Tron, yang bisa dibilang Tron juga banyak yang sentimennya negatif, jadi bisa dibilang sebagai target juga. Jadi di video kali ini kita akan bahas ketiganya, tapi Celsius ini sudah kita bahas kemarin, jadi kita tidak akan terlalu membahas untuk Celsius. Ya, ini ada ilustrasi penting yang cukup menarik ya. Kita lihat di tahun 2022, yang pertama Luna mengalami bisa dibilang crash gitu ya. Celsius juga mengalami pressure yang luar biasa gitu ya, crash juga. Three Arrows Capital juga dibilang juga lagi crash. Dan ini yang lagi ditunggu sebenarnya ya, yang lagi penting itu adalah Tron ya, atau TRX yang dari si Justin Sun. Dan ini ada dari Bankless, don't answer the door Justin. Jadi suruh si Justin Sun ini hati-hati, karena kalau benar-benar dia dijadikan target, hati-hati untuk Tron. Tapi sepertinya Justin ini, kalau kita lihat keadaan sekarang, Tron masih relatif stabil secara harga gitu ya. Jadi bisa dibilang masih cukup bertahan walaupun sudah ada pressure yang datang. Kita lihat untuk Celsius, kita sudah tahu dia adalah platform decentralized finance DeFi gitu ya. Ini sebenarnya Celsius sempat terjadi pressure ya. Kita dari sini are currently pause, masih di pause, tapi sepertinya dia bisa handle masalah-masalahnya gitu ya untuk Celsius. Nah, lalu kita bahas untuk Three Arrows Capital. Ini adalah venture capital untuk salah satu lah yang cukup besar juga di market crypto ya. Jadi dia punya funding cukup besar, miliaran dolar. Three Arrows Capital faces
possible insolvency after unforeseen liquidation. Jadi dia bisa dibilang sempat terjadi likuidasi juga di mereka punya aset, salah satunya Ethereum sebenarnya ya. Dan ini adalah foundernya, yaitu adalah si Chuzu, dimana si Chuzu sempat bilang bahwa beberapa jam sebelumnya, we are in the process of communicating with relevant parties, untuk parties yang penting gitu ya, and fully committed to working this out. Jadi memang lagi ada problem di 3AC atau Three Arrows Capital gitu ya. Ini cukup besar dan dia investmentnya portfolio seperti Avalanche, Luna dan lain-lainnya ya. Kalau kita lihat dari sini juga, according to Bitfinex salah satu exchange besar gitu ya di kripto, Three Arrows ya atau Three Arrows Capital loss sekitar 31 juta dolar in Bitfinex trading in bulan Mei ya. Jadi di dalam bulan Mei dia aja loss sekitar 31 juta gitu, dan ini ranking kedua terbesar gitu ya di Bitfinex. Dan memang harus diperhatikan di bulan Mei ini kan ada yang namanya Luna USD crash gitu ya. Dan memang Three Arrows Capital adalah salah satu investornya. Jadi memang dia terdampak juga, di mana dia investment sekitar 300 juta dolar. Jadi dia investment sekitar 300 juta dolar dan sekarang hanya tersisa mungkin 600 dolar gitu ya dari seluruh investmentnya dia. Jadi bisa dibilang kerugian. Jadi ini untuk Three Arrows Capital, di mana dia terkena pressure juga. Tapi bukan hanya itu saja, tadi kita bahas ya, ada si Justin Sun juga. Nah, tapi ini beda lain. Kalau Justin Sun ini terkena pressure dari dia punya algorithmic stablecoin, yaitu adalah USDD yang baru di launching. Dan kita bisa lihat sekarang USDD ini bukan di $1. Seharusnya karena dia stablecoin, dia berada di sekitar level $1 gitu ya kan, karena stablecoin. Nah, tapi sekarang di sekitar 0,97. Dan orang-orang mikir, oke, kalau misalnya USDD ini di bawah $1, ini bisa jadi seperti Luna USD lah, bisa dibilang gitu ya. Jadi ini adalah USDD dan Tron. Nah, jadi ini orang-orang juga cukup fearful dan banyak yang short gitu ya, atau mengambil posisi short untuk di Tron ya, karena kita ini Tron sekarang. Kalau kita lihat si Justin Sun juga, dia ada bahas di mana 14 Juni dia bahas bahwa deploying more capital, steady lads. Dan ini hampir sama seperti respon dari si Do Kwon. Do Kwon pasti teman-teman tahu ya, dia adalah founder dari Luna, ya hampir sama, deploying more capital, steady lads. Mungkin dia hanya copy and paste gitu ya tentang responsnya gitu ya, sebagai mungkin lelucon juga atau tidak tahu juga gitu ya. Tapi ini responsnya, dan ini membuat market juga fearful karena Luna mengalami crash, takutnya Tron juga mengalami crash. Kita lihat juga dari sini, tapi Tron ini lagi cukup fight back-nya cukup kuat kalau kita bandingkan ya. Kenapa? Karena dia increase, mereka punya collateral juga, bukan collateral tapi reserve-nya dia gitu ya, reserve-nya dia untuk USDD. Di sini kita bisa lihat TronDAO ya, Tronnya increase it reserve by another 500 million atau 500 juta USDC. Jadi sekarang kalau kita lihat reserve-nya Tron ini ya, reserve-nya untuk USDD lebih besar daripada market cap USDD. Ya, walaupun fearful-nya. Jadi ini yang menariknya. Cukup besar juga. Kalau kita lihat juga di sini, nah, funding rate of shorting TRX on Binance is negative 500% APR, karena banyak sekali retail mungkinnya yang mau short Tron gitu ya, dengan adanya USDD di bawah $1 gitu. Nah, tapi kita lihat responnya si Justin Sun, dia bilang TronDAO will deploy 2 billion USD to fight them. Jadi dia ada dananya juga sekitar 2 miliar USD untuk melawan short, bisa dibilang seperti itu. Jadi ini pertarungan pemain-pemain besar lah bisa dibilang. Jadi ini yang pemain besar yang lagi bermain gitu ya. Jadi ini adalah ketiga target atau korban gitu, Celsius, Three Arrows Capital dan juga Justin Sun. Walaupun banyak yang masih lagi ongoing juga gitu ya. Jadi bukan hanya retail yang terkena, tapi banyak juga institusi pemain besar yang terkena dampak. Kita lihat beberapa respon. Bagaimana respon market sekarang? Kalau kita lihat dari si Crypto Capo ya, dia bahas bahwa dia cukup tidak begitu yakin gitu ya untuk Bitcoin di level 20.000 atau Ethereum di $1.000 bakal bertahan gitu. Menurut dia Bitcoin bakal lebih turun di bawah 20.000, Ethereum bakal turun di bawah 1.000. Ya, jadi perhatikan ini. Kenapa? Karena dia bilang bahwa supply keeps coming into several exchange. Jadi mungkin Bitcoin atau Ethereum yang dulunya di cold wallet ya, sekarang masuk ke dalam exchange, mungkin mau dijual gitu ya. Lalu open interest juga naik, keeps building up. Lalu nggak ada demand, orang-orang nggak berani beli juga. Nah, dia bertanya bahwa
how low we will go after those level breaks. Kalau misalnya kita turun di 20.000 atau $1.000 untuk Ethereum, kira-kira di berapa? Kalau si Crypto Capo bilang mungkin di sekitar 18.000, dan memang 18.000 bisa dibilang sebagai support yang cukup kuat. Nanti kenapa support yang cukup kuat kita akan bahas di teknikalnya gitu ya. Jadi ingatkan $18.000 gitu ya. Kita lihat juga dari si Larry Sarmak, di salah satu research analyst juga gitu ya. Dia bilang bahwa we are slowly but surely approaching the territory ya, atau area gitu, dimana exchange nanti akan membahas tentang we are performing an unscheduled maintenance, atau mungkin nggak bisa trading dan lain-lain gitu ya. Kenapa? Karena mungkin banyak dari retail panic selling gitu ya. Jadi ini menurut dia akan terjadi kapitulasi atau capitulation, di mana market akan cukup panik gitu ya. Jadi harus berhati-hati gitu ya. Apalagi akan adanya FOMC meeting. Ya, jadi ini harus diperhatikan apakah kita akan dump atau tidak. Ini hanya masalah tentang waktu. Nanti kita akan lihat respons dari FOMC dan lain-lainnya. Jadi kira-kira itu yang terjadi dalam market crypto sekarang. Saat ini ya. Sekarang kita bahas untuk Bitcoin. Nah, ini kita bisa lihat sesuai trendline gitu. Ini saya ada sempat buat trendline, dan ini trendline-nya sebenarnya cukup berhasil gitu, cukup on point secara short term dalam jam 30 menit gitu ya, 30 menit. Kalau teman-teman lihat sebelumnya menjadi support di sini, lalu kita turun ke bawah, dan sekarang ini menjadi apa? Menjadi resistance. Ya, ini Bitcoin memang sempat naik beberapa jam, ini di time frame setengah jam gitu ya. Ini sempat naik dari mungkin jam sekitar jam 4-an gitu ya. Kita dari sini mengalami kenaikan cukup lumayan sekitar 7,8% untuk Bitcoin, lalu sekarang mengalami penurunan. Tapi penurunannya ini juga persis di dalam rejection zone-nya dia gitu, di dalam resistance-nya. Jadi bisa dibilang ini mungkin hanya rally sedikit, lalu mungkin kita akan ada potensi penurunan karena kita nggak berhasil breakout gitu ya. Keberapa target? Kalau kata si Crypto Capo yang tadi kita lihat itu di 18.000. Tapi ini tetap harus diperhatikan secara short term time frame-nya gitu ya teman-teman. Apalagi yang mau trading gitu ya. Kalau kita breakout mungkin masih ada potensi untuk kita mengalami kenaikan. Tapi kalau seperti ini mungkin sedikit ada sign of weakness juga. Dimana kita ada rejection, dan mungkin kita bisa malah mengalami penurunan lebih dalam lagi dan membentuk lower low gitu ya. Turun ke bawah membentuk lower low. Ini juga ada kemungkinannya mungkin lebih besar, apalagi dengan FOMC meeting, dan kita tahu keadaan makro tidak begitu bagus, dan mungkin bisa naik sekitar 75 basis point secara suku bunga, dan itu akan membuat market mungkin cukup mengalami penurunan ya, financial market saya rasa. Kembali lagi, ini hanya analisa dan hanya pendapat pribadi juga. Jadi tetap teman-teman disclaimer on and do your own research gitu ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Tapi ini yang saya lihat untuk grafik. Ini secara grafik short term ya. Kalau kita lihat sebenarnya secara grafik long termnya bagaimana? Di sini kita ke time frame weekly ya. Ini sempat kita bilang sebenarnya untuk sekarang bisa dibilang ini kita sudah diskon parah sih ya. Diskonnya cukup parah gitu ya. Kita lihat kita mengalami penurunan sekitar 19%. Bahkan kalau teman-teman yang beli di bawah banget, diskon sekitar 25% penurunannya. Dan ini sudah kita bilang juga ini di moving average 200 ya. Apakah kita bisa turun lebih bawah? Rasanya sih seperti itu gitu ya. Karena mungkin beberapa altcoin masih mengalami penguatan, dan biasanya bottom itu terjadi di saat altcoin juga mengalami penurunan yang cukup besar gitu. Untuk sekarang saya lihat hanya Bitcoin yang mengalami penurunan yang lumayan besar ya. Nah, kenapa 18.000? Karena kalau kita perhatikan ya, ini kita delete dulu ya. Kalau 18.000, kalau teman-teman perhatikan previous all time high kita di siklus sebelumnya itu di tahun 2017-2018 gitu ya, di sini akhir 2017. Ini kita berada di kisaran level 19.000, 18.000-an. Mungkin kalau untuk ini kita coba rapikan. Nah, di kisaran area ini gitu ya, all time high kita sebelumnya. Dan banyak yang menaruh target bahwa support kita selanjutnya adalah berada di all time high kita yang sebelumnya, di area ini. Area berapa ini? Areanya adalah di kisaran level 18.700 dan 19.600. Jadi kira-kira itu yang membuat pemikiran bahwa mungkin support kita ya, kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan secara time frame dalam beberapa jam atau beberapa hari ke depan, ya mungkin di area sekitar 18.000-an. Jadi ini bakal menjadi penentuan juga gitu ya. Ini untuk Bitcoin, untuk Ethereum tadi kita lihat juga di area $1.000 gitu ya. Kita lihat Ethereum di sini. Ya, kita lihat juga Ethereum sebenarnya sudah lost structure, sudah turun dari strukturnya dia gitu ya. Dan banyak yang lihat mungkin Ethereum bisa ke level sekitar 3 digit. 3 digit artinya mungkin di bawah $1.000, mungkin bisa ke sekitar 900
atau $910 gitu. Ini menjadi target Ethereum. Kisaran di target ini gitu, ini untuk Ethereum kira-kira. Tapi kembali lagi teman-teman bisa analisa, dan mungkin masih akan ada volatilitas selama beberapa jam ke depan. Kira-kira itu saja untuk update market crypto hari ini. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.